Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. Salam sehat. Dalam wacana pendidikan, ada dua tataran yang sering dipertentangkan yang sesungguhnya saling membutuhkan, yaitu teori dan praktek. Filsuf pendidikan John Dewey dalam Contextual Teaching and Learning Elaine B. Johnson 2007 mengingatkan kita bahwa teori pada akhirnya dan seyogianya menjadi sesuatu yang paling praktis. Teori-teori yang dikemukakan pada pembelajaran di dalam kelas tidak satupun tergolong ke dalam kategori teori tidak bermutu. Semua teori yang dikemukakan adalah ideal, bagus, mantap. Tapi setelah peserta didik berupaya untuk mulai mempraktikkan teori yang telah diperoleh dalam tatap muka di alam di luar kelas, peserta didik merasa kesulitan. Sehingga muncullah dalam benak mereka ketika diberikan kembali teori dalam sebuah pendidikan, peserta langsung bereaksi, itu kan teori, gampang mengucapkan, tetapi tidak dapat dilaksanakan di lapangan. Atau dengan sinis peserta didik akan berkata di belakang kita, Bapak Ibu itu hanya pintar berteori, prakteknya nol. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membicarakan tentang project-based learning. Setelah proses pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami dan nantinya mempraktekkan tentang project-based learning. Adapun pembahasan kita untuk kali ini, yang pertama, apakah itu definisi dari project-based learning? Bagaimanakah prinsip-prinsip project-based learning? Yang ketiga adalah bagaimanakah sintak atau tahapan-tahapan dalam project-based learning, dan yang keempat adalah penilaian pada project-based learning. Project-based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui project-based learning, proses inquiry dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. Project-based learning merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan dengan karakteristik project-based learning. Model pembelajaran project-based learning dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa
dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya. Model ini memberikan kesempatan pada siswa untuk menentukan sendiri proyek yang akan dikerjakannya, baik dalam hal merumuskan pertanyaan yang akan dijawab, memilih topik yang akan diteliti, maupun menentukan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, menyediakan bahan dan pengalaman bekerja, mendorong siswa berdiskusi dan memecahkan masalah, dan memastikan siswa tetap bersemangat selama mereka melakukan proyek. Karakteristik project-based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu. 6. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Dan yang kedelapan adalah situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Kita akan lanjutkan prinsip-prinsip project-based learning. Menurut Thomas, project-based learning memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya. Yang pertama yaitu sentralis. Model pembelajaran ini merupakan pusat dari strategi pembelajaran, karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Pekerjaan proyek merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di kelas. Yang kedua adalah pertanyaan penuntun. Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntun siswa untuk menemukan konsep mengenai bidang tertentu. Dalam hal ini, aktivitas bekerja menjadi motivasi eksternal yang dapat membangkitkan motivasi internal pada siswa untuk membangun kemandirian dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah investigasi konstruktif. Pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Oleh karena itu, guru harus dapat merancang strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan proses pencarian dan atau pendalaman konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau proyek yang dihadapi. Selanjutnya, otonomi. Pembelajaran berbasis proyek, siswa diberikan kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Guru berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Selanjutnya, yang terakhir yaitu realistis. Proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan di lapangan atau di masyarakat. Proyek yang dikerjakan bukan dalam bentuk simulasi atau imitasi, melainkan pekerjaan atau permasalahan yang benar-benar nyata. Bapak Ibu yang saya hormati,
kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu kelebihan dan kelemahan Project Based Learning. Dibandingkan dengan model lain, Project Based Learning mampu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa dalam materi tertentu dan menjadikan siswa mampu mengaplikasikan satu pengetahuan tertentu. Siswa harus terlibat secara kognitif dalam proyek selama waktu tertentu. Keterlibatan dalam tugas yang kompleks adalah salah satu komponen penting pembelajaran, karena adanya asumsi bahwa siswa akan termotivasi untuk menguji ide mereka dan kedalaman pemahaman pada saat menghadapi suatu permasalahan. Project Based Learning melibatkan proses inquiry dan dapat memotivasi siswa secara kuat karena adanya pemeran. Project Based Learning dapat meningkatkan semangat untuk belajar antar siswa dan para pengajar, juga memunculkan banyak keterampilan seperti manajemen waktu, berkolaborasi, dan pemecahan masalah. Siswa pun belajar untuk menyesuaikan dengan berbagai macam kemampuan siswa dan kebutuhan belajar. Beberapa kelebihan penggunaan Project Based Learning adalah yang pertama, increased motivation. Meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan penting. Siswa tekun bekerja dan berusaha keras untuk belajar lebih mendalam dan mencari jawaban atas keingintahuan dan dalam proses penyelesaian proyek. Yang kedua, increase problem solving ability. Lingkungan belajar Project Based Learning membuat siswa menjadi lebih aktif memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Siswa mempunyai pilihan untuk menyelidiki topik-topik yang berkaitan dengan masalah dunia nyata, saling bertukar pendapat antara kelompok yang membahas topik yang berbeda, mempresentasikan proyek atau hasil diskusi mereka. Hal tersebut juga mengembangkan keterampilan tingkat tinggi siswa. Increased kolaboratif. Pentingnya kerja kelompok dalam proyek memerlukan siswa mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, improved library research skill. Karena Project Based Learning mensyaratkan siswa harus mampu secara cepat memperoleh informasi melalui sumber-sumber informasi, sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa untuk mencari dan mendapatkan informasi. Yang kelima, increase resource management skill. Memberikan pengalaman kepada siswa dalam mengorganisasi proyek, mengalokasi waktu, dan mengelola sumber daya seperti alat dan bahan menyelesaikan tugas. Ketika siswa bekerja dalam kelompok, mereka belajar untuk mempelajari keterampilan merencanakan, mengorganisasi, negosiasi, dan membuat kesepakatan tentang tugas yang akan dikerjakan. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap tugas dan bagaimana informasi akan dikumpulkan dan disajikan. Yang keenam, memberikan kesempatan belajar bagi siswa untuk berkembang sesuai kondisi dunia nyata. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan berpikir. Laporan Project Based Learning tidak hanya berdasar informasi yang dibaca saja, tetapi melibatkan siswa untuk belajar mengembangkan masalah, mencari jawaban dengan mengumpulkan informasi, berkolaborasi, dan menerapkan pengetahuan yang dipahami untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata.
Selanjutnya yang kedelapan, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Selain kelebihan proyek based learning yang telah disajikan sebelumnya, pelaksanaan proyek based learning juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Yang kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang ketujuh, ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Walaupun demikian, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan dalam kurikulum 2013. Ada banyak macam proyek yang dapat dilakukan oleh guru dan siswa. Proyek dapat meningkatkan ketertarikan siswa karena keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah otentik, bekerja sama dengan kelompok, dan membangun solusi atas masalah yang nyata. Proyek masih dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan pemahaman secara mendalam karena siswa perlu mendapatkan dan menerapkan informasi, konsep, dan prinsip-prinsip selama pembelajaran. Siswa pun memiliki potensi untuk meningkatkan kompetensi dalam berpikir, belajar, dan metahognitis karena siswa ditugaskan untuk memformulasi rencana, kemajuan, dan mengevaluasi solusi. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu sintak atau langkah-langkah pada project based learning. Fase pertama, membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan mendasar. Start with essential question. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan esensial, driving question, yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Topik yang diambil hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Pertanyaan yang disusun hendaknya tidak mudah untuk dijawab dan dapat mengarahkan siswa untuk membuat suatu proyek. Pertanyaan seperti itu pada umumnya bersifat terbuka, divergent, provokatif, menantang, membutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skill, dan terkait dengan kehidupan siswa. Guru berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para siswa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam fase pertama ini, aktivitas guru dan aktivitas siswa harus jelas. Aktivitas guru adalah menyampaikan permasalahan yang harus diselesaikan atau menyampaikan tugas pada siswa untuk membuat sesuatu serta menanyakan bagaimana cara menyelesaikannya. Sedangkan tugas atau aktivitas siswa pada saat itu adalah menyimak penjelasan guru, menyimpulkan masalah apa yang harus diselesaikan atau produk apa yang harus dibuat, serta menanyakan bagaimana cara menyelesaikannya, membuatnya bila belum dipahami. Fase yang kedua adalah mendesain perencanaan proyek, desain proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa. Dengan demikian, siswa diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan kegiatan yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan penting, dengan cara
mengintegrasikan berbagai materi atau subjek yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk penyelesaian proyek. Aktivitas guru adalah membimbing siswa menyusun desain perencanaan produk yang logis dan praktis. Sedangkan aktivitas siswa menyusun desain produk dengan mempelajari berbagai sumber belajar, misalnya dari buku, media elektronik, internet, atau dari para ahli. Perencanaan ini juga mencakup aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Fase yang ketiga yaitu menyusun jadwal aktivitas, create a schedule. Guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Aktivitas pada tahap ini antara lain, yang pertama, membuat jadwal untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Membawa siswa agar merencanakan cara baru. Yang keempat, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima, meminta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan tentang cara pemilihan waktu. Jadwal yang telah disepakati harus disetujui bersama agar guru dapat melakukan monitoring, kemajuan belajar, dan pengerjaan proyek di luar kelas. Biarkan siswa mencoba menggali sesuatu yang baru, akan tetapi guru juga harus tetap mengingatkan apabila aktivitas peserta didik melenceng dari tujuan proyek. Ketika pembelajaran dilakukan saat jam sekolah, siswa tinggal mempresentasikan hasil proyeknya di kelas. Aktivitas guru pada saat ini adalah membuat kesepakatan dengan siswa, kapan mulai proyeknya, kapan waktu konsultasinya, monitoringnya, serta kapan proyek tersebut sudah harus dikumpulkan. Sedangkan aktivitas siswa adalah menyusun jadwal proyek sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan guru. Fase yang keempat, memonitoring keaktifan siswa dan kemajuan atau perkembangan proyeknya. Monitoring the student and progress of project. Guru bertanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap aktivitas siswa selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi siswa pada setiap proses. Dengan kata lain, guru berperan sebagai mentor bagi aktivitas siswa. Guru mengajarkan kepada siswa bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Tiap siswa dapat memilih perannya masing-masing dengan tidak mengesampingkan kepentingan kelompok. Agar memudahkan proses monitoring, dapat dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam seluruh kegiatan yang penting. Aktivitas guru pada saat ini adalah secara berkala guru memeriksa sampai di mana perkembangan proyek yang dikerjakan siswa, sekaligus memeriksa keaktifan setiap siswa dalam kelompok untuk menyelesaikan proyeknya. Sebagai alat bantu, guru dapat menggunakan lembar monitoring pelaksanaan proyeknya. Sedangkan aktivitas siswa membuat catatan setiap tahapan proyek serta melaporkan kemajuan proyek secara berkala sesuai dengan kesepakatannya bersama guru. Fase yang kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan, assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar kompetensi, berperan
berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Penilaian produk dilakukan saat masing-masing kelompok mempresentasikan produknya di depan kelas dengan kelompok lain secara bergantian. Aktivitas guru pada saat ini adalah menguji hasil proyek yang diselesaikan siswa berkaitan dengan prototipe proyek, serta keterlibatan siswa mengukur ketercapaian standar, mengevaluasi setiap siswa, serta memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai. Sedangkan aktivitas siswa mempresentasikan produk, menjawab pertanyaan, menyajikan bukti, catatan, dan laporan pengerjaan proyek, menyimak umpan balik dari guru. Sedangkan fase yang keenam, evaluasi pengalaman belajar, evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, siswa diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Guru dan siswa mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru, new inquiry, untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan guru bersama siswa melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Siswa diminta mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama penyelesaian proyek. Berdiskusi dengan siswa dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran sampai ditemukan suatu temuan baru, new inquiry, untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Sedangkan aktivitas siswa melakukan refleksi aktivitas selama mengerjakan proyek di bawah bimbingan guru dengan cara mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Berdiskusi dengan guru dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran sampai ditemukannya suatu temuan baru, new inquiry, untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan kembali dengan pembahasan yang terakhir, yaitu penilaian atau assessment dalam project based learning. Penilaian pembelajaran berbasis proyek atau project based learning harus dilakukan menyeluruh terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh siswa selama pembelajaran. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan menyelidikan, dan kemampuan menginformasikan siswa pada mata pelajaran tertentu secara jelas. Pada penilaian proyek, setidaknya ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua, yaitu relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga,
yaitu keaslian. Proyek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian. Sumber-sumber data penilaian tersebut meliputi: yang pertama, self-assessment. Penilaian diri penting dilakukan untuk merefleksikan diri siswa sendiri, tidak hanya menunjukkan apa yang siswa rasakan dan apa yang seharusnya siswa berhak dapatkan. Siswa merefleksikan dirinya seberapa baik mereka bekerja dalam kelompok dan seberapa baik siswa berkontribusi, bernegosiasi, mendengar, dan terbuka terhadap ide-ide teman dalam kelompoknya. Siswa pun mengevaluasi hasil proyeknya sendiri, usaha, motivasi, ketertarikan, dan tingkat produktivitas. Yang kedua, peer assessment. Penilaian antar siswa merupakan elemen penting pada penilaian project-based learning, di mana guru tidak akan selalu bersama semua siswa di setiap waktu dalam proses pekerjaan proyek, dan peer assessment akan memudahkan untuk menilai siswa secara individu dalam sebuah kelompok. Siswa menjadi kritis terhadap kerja temannya dan berupaya untuk saling memberikan umpan balik. Yang ketiga, rubrik penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni seperti makanan, pakaian, hasil karya seni, patung lukisan gambar, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam, atau alat-alat teknologi tepat guna yang sederhana. Pengembangan produk meliputi 3 tahap, dan setiap tahap perlu diadakan penilaian. Yang pertama, tahap persiapan, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan dan mendesain produk. Tahap yang kedua, tahap pembuatan produk atau proses, meliputi penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Yang ketiga, tahap penilaian produk atau appraisal, meliputi penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah pembahasan tentang project-based learning. Sebelum saya akhiri, saya akan simpulkan tentang pembahasan, diantaranya pengertian. Project-based learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk membangun dan mengaplikasikan konsep dari proyek yang dihasilkan dengan mengekspresi dan memecahkan masalah di dunia secara mandiri. Sintak atau langkah-langkah project-based learning adalah penentuan pertanyaan mendasar, mendesain proyek, menyusun jadwal aktivitas, memonitoring keaktifan siswa, dan kemajuan atau perkembangan proyeknya, penilaian hasil, dan evaluasi pengalaman belajar. Penilaian project-based learning meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Alat atau instrumen penilaian berupa daftar cek,
ataupun skala penilaian. Demikianlah jumpa kita untuk saat ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa. Salam sehat.